Coba deh bayangin, kalau setiap desa di seluruh Indonesia punya akses mudah ke ribuan buku dan video pendidikan. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana mimpi besar itu ternyata bisa jadi kenyataan. Ini misi yang ambisius, tapi penting banget buat kemajuan kita semua. Angka ini bukan main-main loh, 80.000. Sebanyak itulah desa di seluruh Indonesia yang diwajibkan oleh pemerintah untuk punya perpustakaan. Ini bukan sekadar anjuran, tapi sebuah kewajiban. Kebayangkan betapa masifnya dampak positifnya kalau ini semua beneran terwujud? Tapi pertanyaannya langsung muncul, gimana caranya? Jumlah desanya kan banyak banget, tantangannya juga nggak gampang. Kita bicara soal dua masalah klasik yang sering banget kita dengar di banyak daerah. Pertama, biaya yang gede banget, dan kedua, yaitu dia, koneksi internet yang kadang ada, kadang tiada. Oke, sekarang ayo kita bedah satu-satu kenapa sih membangun perpustakaan dengan cara lama atau konvensional di 80.000 desa itu susahnya minta ampun. Oke, pertama, soal biaya. Beli ribuan buku cetak itu mahal banget. Kedua, soal tempat. Kita butuh ruangan khusus, butuh perabotan, rak-rak buku, belum lagi perawatannya yang harus terus-menerus. Dan seringnya koleksi bukunya ya itu-itu aja, terbatas dan susah banget buat diupdate. Ini masalah yang nyata banget di lapangan. Tapi, hey, kita kan hidup di era digital. Pasti ada dong cara yang lebih cerdas, lebih efisien. Nah, mari kita kenalan sama solusinya. Kipin Perpus Desa. Kalimat ini benar-benar pas. Dunia digital itu memang membuat banyak hal jadi jauh lebih mudah dan hasilnya bisa lebih maksimal. Ini bukan lagi soal masa depan, tapi tentang solusi yang udah ada di depan mata kita sekarang untuk mewujudkan mimpi besar tadi. Nah, ini dia penampakan Kipin Perpus Desa. Ini bukan cuma aplikasi biasa ya, tapi sebuah ekosistem perpustakaan digital yang lengkap dan siap pakai. Solusi ini tuh dirancang khusus buat menjawab semua tantangan tadi, praktis, gampang digunain, dan yang paling penting, jauh lebih hemat biaya. Eits, tunggu dulu. Perpustakaan digital? Tapi kan tadi kita ngomongin soal masalah internet. Gimana ceritanya perpustakaan digital bisa jalan di daerah yang susah sinyal? Nah, ini dia bagian yang paling keren dan inovatif. Jawabannya adalah teknologi yang namanya EduSpot. Coba bayangin, ini kayak modem Wi-Fi tapi ajaib. Kenapa ajaib? Karena dia nggak butuh koneksi internet sama sekali buat bekerja. Alat ini menciptakan jaringan Wi-Fi lokalnya sendiri. Jadi siapapun yang ada di dekat situ bisa langsung nyambung dan unduh semua isinya gratis tanpa perlu mikirin kuota data. Ini benar-benar terobosan kan? Buat warga desa, caranya super gampang. Pertama, tinggal datang aja ke lokasi kipinnya, misalnya di balai desa. Kedua, di HP atau tablet, sambungin ke Wi-Fi yang namanya EduSpot. Ketiga, begitu nyambung, udah deh, bebas unduh ribuan buku, video, apa aja sepuasnya. Semudah itu. Dan saya ulangi lagi ya, poin paling pentingnya, semua proses ini 100% gratis buat masyarakat. 0 rupiah, kuota pribadi aman sentosa. Inilah yang namanya demokratisasi pengetahuan. Akses informasi nggak lagi jadi barang mahal. Oke, aksesnya udah super gampang, gratis pula. Terus, isinya apa aja nih? Jangan-jangan cuma sedikit. Eits, jangan salah. Yuk kita intip ada apa aja di dalam satu perangkat kecil ini. Pertama, dan ini penting banget buat para pelajar, ada ribuan buku pelajaran sekolah. Lengkap, mulai dari SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Semuanya juga udah sesuai sama kurikulum nasional terbaru. Ini jelas jadi bantuan belajar yang luar biasa buat anak-anak di desa. Nggak cuma buku teks loh, ada juga lebih dari 2.000 video pembelajaran. Kita semua tahu kan, kadang belajar lewat video tuh lebih nempel di otak. Konsep-konsep yang susah bisa jadi lebih gampang dimengerti. Belajar jadi lebih asyik. Biar makin semangat baca, ada juga lebih dari 500 judul komik literasi pendidikan. Isinya seru-seru loh. Ada tentang budaya, sejarah, sains, sampai tentang budi pekerti yang baik. Belajar sambil baca komik, siapa yang nggak mau? Dan ini bukan cuma buat siswa sekolah formal ya. Kipin juga menyediakan materi lengkap buat program kejar paket A, B, dan C. Ini membuktikan komitmennya untuk pendidikan seumur hidup, jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Tentu saja, anak-anak usia dini juga nggak ketinggalan. Ada ratusan konten edukatif yang dirancang khusus buat PAUD. Ini bukti kalau Kipin itu benar-benar perpustakaan untuk semua umur, dari balita sampai orang dewasa.
Nah, setelah kita lihat semua fiturnya, jadi jelas kan kalau Kipin Perpus Desa ini bukan sekedar produk teknologi biasa. Ini adalah sebuah pilihan strategis yang cerdas, terutama buat pemerintah desa yang ingin memanfaatkan dana desa untuk kemajuan warganya. Jadi, kenapa ini pilihan yang cerdas? Mari kita rangkum. Solusinya praktis dan hemat biaya. Kontennya lengkap banget untuk semua. Kuncinya, dia bisa jalan 100% tanpa internet. Plus, ini secara langsung membantu pemerintah desa memenuhi program wajib dari pusat. Balai desa pun bisa jadi pusat informasi digital yang keren. Kalau kita bandingkan langsung, perbedaannya jomplang banget. Di satu sisi, perpustakaan konvensional itu biayanya tinggi, perawatannya rumit, isinya terbatas, dan butuh tempat yang luas. Di sisi lain, Kipin Perpus Desa, ekonomis, praktis, isinya ribuan konten digital, dan semuanya cukup dari satu perangkat kecil. Pilihannya jadi jelas banget kan? Nah, ini dia nih yang menurut saya paling revolusioner. Kalau buku di perpustakaan biasa, kita kan cuma bisa pinjam, terus harus dibalikin. Tapi kalau semua konten di Kipin ini bisa diunduh dan dimiliki selamanya sama warga. Bayangin, setiap warga bisa punya perpustakaan digital pribadi di HP-nya masing-masing. Gratis! Pada akhirnya, ini semua tujuannya. Membangun perpustakaan di tiap desa itu bukan cuma soal memenuhi peraturan. Ini adalah tentang membuka gerbang ilmu pengetahuan, meningkatkan minat baca, dan membawa kemajuan digital sampai ke pelosok-pelosok negeri. Satu langkah kecil di setiap desa untuk sebuah lompatan besar bagi Indonesia. Terima kasih.